Selamat datang di Mikronesia, surganya pulau-pulau ajaib di tengah lautan Pasifik. Keindahan alam yang memukau dan kekayaan budaya tak tertandingi menanti Anda di gugusan pulau ini. Hamparan pasir putih dan laut jernih mengundang kedamaian. Sementara kota kuno Non Madol di Pohnpei dan puing-puing kapal perang di Pulau Chuuk menawarkan pengalaman unik. Mikronesia adalah destinasi impian bagi petualangan dan pecinta alam, di mana keindahan alam dan budaya menyatu dalam harmoni yang memukau. Mari kita jelajahi keunikan negara ini. Informasi negara. Mikronesia adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik dengan luas wilayah sekitar 702 km persegi. Ibu kotanya adalah Palikir dan memiliki populasi sekitar 115.000 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah dolar Amerika Serikat dan bahasa resmi negara ini adalah bahasa Inggris. Terdapat juga bahasa-bahasa daerah yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti Pohnpeian, Chukese, Yapese, dan Kosrayan. Cara pergi ke Mikronesia. Untuk pergi ke Mikronesia dari Indonesia, Anda dapat melakukan penerbangan internasional dari bandar udara utama di Indonesia seperti Jakarta, Denpasar, atau Surabaya ke bandar udara internasional di negara-negara tetangga yang memiliki koneksi penerbangan ke Mikronesia seperti Guam atau Filipina. Kemudian Anda dapat melanjutkan perjalanan dengan penerbangan domestik atau layanan pelayaran menuju Mikronesia. Secara umum, jarak antar wilayah paling timur Indonesia seperti Pulau Papua dan Mikronesia sekitar 4.000 hingga 5.000 km. Harga tiket pesawat dari Indonesia ke Mikronesia berkisar antara 31,6 juta sampai 53 juta atau lebih. Harga tiket pesawat juga dapat berfluktuasi berdasarkan musim wisata, musim liburan, dan faktor lainnya. Harga transportasi di Mikronesia dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti pulau, waktu, dan negosiasi. Berikut adalah perkiraan harga untuk beberapa jenis transportasi di Mikronesia. Taksi berkisar antara 100 hingga 500 ribu rupiah tergantung pada jarak dan negosiasi. Ojek sekitar 50 hingga 150 ribu rupiah. Sewa mobil berkisar antara sekitar 400 hingga 1.500.000 rupiah per hari tergantung pada jenis mobil dan negosiasi. Sepeda sekitar 30.000 hingga 100.000 rupiah per hari. Perahu tradisional berkisar antara 500.000 hingga 2 juta rupiah tergantung pada jarak dan tujuan. Penerbangan. Harga tiket penerbangan dalam negeri di kawasan ini dapat berkisar antara beberapa juta hingga puluhan juta rupiah, tergantung pada jarak dan rute. Informasi, pendapatan, dan pekerjaan. Pada tahun 2021, pendapatan per kapita Mikronesia diperkirakan berada dalam kisaran 3.000 hingga 3.500 US dollar atau sekitar 42 juta sampai 49 juta rupiah. Pendapatan dan pekerjaan di Mikronesia didominasi oleh beberapa sektor utama. Pariwisata merupakan sektor utama yang memberikan pendapatan dan pekerjaan di Mikronesia. Pulau-pulau tropis, terumbu karang, dan budaya tradisional menarik wisatawan untuk beraktivitas seperti snorkeling, menyelam, dan mengenal budaya lokal. Penduduk Mikronesia mengandalkan pertanian dan perikanan sebagai sumber mata pencarian. Mereka menghasilkan bahan makanan seperti ubi, singkong, dan hasil perikanan seperti ikan dan seafood. Mikronesia menerima bantuan luar negeri dari negara-negara mitra dan lembaga internasional yang menjadi kontribusi penting pada pendapatan dan pembangunan infrastruktur. Sektor pemerintahan menyediakan pekerjaan melalui fungsi administrasi dan layanan publik. Sektor pendidikan dan kesehatan memberikan peluang pekerjaan bagi penduduk. Guru, staf administrasi, dan tenaga medis diperlukan untuk mendukung pendidikan dan layanan kesehatan. Sejarah negara. Mikronesia memiliki sejarah yang panjang dan kaya, dimulai dengan pemukiman awal oleh suku-suku Polinesia dan Melanesia. Pada abad ke-16, penjelajahan bangsa Eropa, terutama Spanyol, mulai mempengaruhi wilayah ini. Setelah berbagai pengaruh dari berbagai kekuatan kolonial, Mikronesia menjadi bagian dari mandat Kepulauan Pasifik yang dikelola oleh Amerika Serikat setelah Perang Dunia I. Pasca Perang Dunia Kedua, wilayah ini menjadi bagian dari PBB dan kemudian memperoleh status negara berdaulat sebagai Federasi Mikronesia pada tahun 1986.
Kehidupan dan kebiasaan orang-orang Mikronesia. Kehidupan tradisional. Banyak masyarakat Mikronesia masih menjalani kehidupan tradisional yang terkait erat dengan laut dan sumber daya alam. Perikanan, pertanian, dan kerajinan tangan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Kebudayaan maritim. Mereka adalah ahli dalam navigasi maritim tradisional dan menguasai seni membangun dan mengoperasikan perahu tradisional. Pelayaran dan penangkapan ikan adalah bagian penting dari budaya mereka. Tradisi agama. Banyak orang mengamalkan agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan, yang diperkenalkan oleh para misionaris. Beberapa juga masih menjalankan kepercayaan dan praktik-praktik spiritual tradisional. Seni dan kerajinan tangan. Ukiran kayu, anyaman, dan pembuatan alat musik tradisional memainkan peran penting dalam budaya Mikronesia. Karya seni ini sering mencerminkan kisah-kisah mitologis, alam sekitar, dan warisan budaya. Upacara tradisional. Orang Mikronesia sering mengadakan upacara dan perayaan tradisional yang melibatkan tarian, nyanyian, dan ritual keagamaan. Upacara ini dapat berkaitan dengan peristiwa penting seperti panen, kelahiran, kematian, atau pembangunan perahu. Keramahan dan komunitas. Budaya Mikronesia sangat mementingkan nilai-nilai sosial seperti keramahan, gotong royong, dan kebersamaan. Komunitas sangat penting dan orang Mikronesia sering bekerja sama dalam proyek-proyek yang bermanfaat bagi semua. Bahasa dan warisan lisan. Bahasa-bahasa Mikronesia adalah bagian penting dari identitas budaya. Warisan lisan juga merupakan aspek penting dari budaya, dengan cerita, mitos, dan pengetahuan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Non-Madol. Di Pulau Pohnpei terdapat kompleks arkeologis non-madol yang terdiri dari puluhan pulau buatan dari batu-batu raksasa. Tempat ini sering disebut Venice of the Pacific karena seluruh air menghubungkan struktur-struktur ini. Pulau Yap dan Batu Rai. Pulau Yap terkenal dengan Batu Rai, yaitu raksasa cakram batu yang digunakan sebagai bentuk mata uang tradisional. Batu-batu ini memiliki nilai ekonomi dan sosial dalam budaya Mikronesia. Puing-puing kapal perang di Chuuk. Pulau Chuuk memiliki salah satu tempat penyelam terbaik di dunia karena puing-puing kapal perang dari pertempuran Laut Chuuk pada Perang Dunia Kedua. Tempat ini juga dijuluki kuburan kapal karena banyak kapal perang tenggelam di sini. Negara bebas pajak. Mikronesia memiliki status sebagai negara bebas pajak, membuatnya menjadi populer untuk berbagai bisnis internasional. Tarian tradisional. Tarian Hwang. Di negara ini melibatkan gerakan kaki yang cepat dan cerdas, diiringi oleh musik dan nyanyian. Tradisi Betel Nut. Pengunyahan daun pinang atau betel nut merupakan tradisi sosial dan budaya yang umum di Mikronesia. Ini adalah simbol keramahan dan menjadi bagian penting dalam pertemuan dan acara-acara sosial. Banyak bahasa. Meskipun ukuran populasi yang relatif kecil, terdapat beragam bahasa yang digunakan di Mikronesia. Bahasa-bahasa ini termasuk dalam kelompok bahasa Osani, dan beberapa di antaranya hanya digunakan oleh sedikit orang. Keramahan penduduk. Mikronesia dikenal dengan keramahan penduduknya terhadap wisatawan. Wisatawan sering merasakan sambutan hangat dan hubungan akrab dengan penduduk setempat. Masyarakat laut tradisional. Di beberapa pulau seperti Pulau Woleai, masyarakat masih menjalankan gaya hidup tradisional yang sangat tergantung pada sumber daya laut. Zona waktu. Mikronesia memiliki beberapa zona waktu. Pulau-pulau ini terletak di sejumlah zona waktu yang berbeda, tergantung pada lokasi geografisnya. Pernah dipimpin Presiden keturunan Indonesia, Peter Martin Christian, yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 2015, merupakan keturunan Maluku generasi ketiga di Mikronesia. Hal yang harus dihindari saat berinteraksi dengan orang Mikronesia. Hindari bertanya tentang masalah pribadi atau sensitif seperti pendapatan, usia, status perkawinan, atau kesehatan. Ini dianggap kurang sopan dalam budaya Mikronesia. Penting untuk menjaga sikap hormat dan sopan selama berbicara dengan orang Mikronesia. Penghormatan terhadap orang tua dan otoritas budaya sangat penting. Mengabaikan atau meremehkan tradisi dan adat istiadat lokal dianggap kurang sopan. Kritik yang terlalu terbuka atau langsung dapat dianggap tidak sopan. Menghindari bertanya atau mengungkapkan ketakutan atau stereotip yang tidak berdasar tentang budaya Mikronesia. Menyentuh kepala seseorang dianggap kurang sopan dalam beberapa budaya Mikronesia karena kepala dianggap bagian yang paling suci dari tubuh.
Saat makan bersama, hindari makan atau minum setelah tuan rumah atau orang tua memberi isyarat. Jangan mengganggu kegiatan keagamaan. Jika Anda mengunjungi tempat-tempat keagamaan, penting untuk menghormati upacara atau ritual yang sedang berlangsung dan mengikuti panduan lokal. Sebelum mengambil foto orang atau tempat, lebih baik meminta izin terlebih dahulu, terutama dalam konteks budaya atau upacara. Budaya Mikronesia cenderung lebih santai dalam ritme hidupnya, jadi penting untuk bersabar dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka. Tempat yang tidak aman di Mikronesia. Secara umum Mikronesia dianggap tempat yang relatif aman untuk dikunjungi. Tingkat kejahatan di negara ini umumnya rendah dan penduduknya dikenal karena keramahannya terhadap wisatawan. Namun ada beberapa hal yang perlu diwaspadai dan beberapa tempat yang mungkin perlu dihindari. Pusat kota yang padat dan ramai. Beberapa pusat kota mungkin memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi, terutama di malam hari. Kawasan terpencil. Perjalanan ke kawasan terpencil mungkin berisiko karena keterbatasan layanan darurat atau keamanan. Transportasi. Perjalanan di Mikronesia mungkin melibatkan perjalanan perahu atau kapal. Pastikan untuk memilih operator yang berlisensi dan mengikuti prosedur keselamatan yang direkomendasikan. Larangan adat lokal. Pastikan untuk meminta izin atau mengetahui larangan lokal sebelum mengunjungi daerah tertentu. Lingkungan laut yang berbahaya. Beberapa lokasi mungkin memiliki arus kuat atau kondisi laut yang berbahaya untuk berenang atau menyelam. Pastikan untuk mengikuti peringatan dan panduan lokal. Gangguan cuaca. Hindari melakukan perjalanan di musim badai atau periode cuaca ekstrim. Pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Beberapa pulau di Mikronesia mungkin tidak berpenghuni dan tidak memiliki fasilitas atau aksesibilitas yang memadai untuk pariwisata. Demikianlah perjalanan kita ke Mikronesia. Semoga informasi ini dapat menjadi panduan berharga untuk memahami lebih dalam tentang keindahan negara yang memikat ini, serta memberikan gambaran tentang pengalaman yang akan Anda raih saat menjelajahi Mikronesia. Selamat menjelajah!